Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Prameswari, mahasiswa PGSD dari kelas 1B dengan NPM 20254064050554. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Jan Amore, Magister Pendidikan, dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya mengambil tema pendidikan informal di era digital dengan judul peran media sosial baik sebagai sumber belajar yang baru. Nah, sebelum masuk ke peran-perannya, ada yang tahu nggak sih pendidikan informal itu apa? Pendidikan informal itu berbeda dengan pendidikan formal dan non-formal. Biasanya, kalau kedua itu terstruktur dan berjenjang. Contohnya, kalau formal itu SD, SMP, SMA, universitas atau kuliah. Nah, kalau non-formal biasanya bimbingan belajar, kursus, atau pelatihan. Nah, kalau pendidikan informal itu apa sih? Nah, kalau pendidikan informal itu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan dilakukan secara mandiri. Nah, biasanya juga aktivitas belajarnya itu di luar kampus atau di luar sekolah. Seperti pengalaman pribadi, belajar mandiri, dan juga mengikuti komunitas atau workshop. Nah, kalau contoh dari pengalaman sehari-hari, kita belajar dari keluarga, seperti kita bersopan santun, beretika, dan beretitut, dan juga dengan lingkungan sekitar. Kita harus berinteraksi dengan mereka secara baik. Nah, kalau pembelajaran pribadi, contohnya itu seperti kita mempelajari hobi secara otodidak atau mandiri dengan membaca buku dan mengikuti tutorial online. Dan juga belajar keterampilan baru dengan media proyek sendiri atau self-learning. Nah, ciri-ciri dari pendidikan informal itu tidak terstruktur dan tidak berjenjang. Nah, tidak terstruktur itu maksudnya adalah tidak terpatok dengan kurikulum. Kalau kita pendidikan formal, biasanya ada kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Tetapi di pendidikan informal itu tidak ada. Dan juga tidak berjenjang tentunya, seperti tidak ada SMP, SD, ataupun SMA. Dan tentunya bersifat fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Dan juga sumbernya yang beragam, baik melalui keluarga, lingkungan, dan juga media digital atau media sosial yang kayak mau bahas ini. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana peran media sosial sebagai sumber belajar dan juga apa saja tantangan dan juga risiko yang wajib diwaspadai kita dalam pemanfaatan sumber belajar. Dan bagaimana strategi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar yang efektif dan kritis. Yang pertama, peran media sosial sebagai sumber belajar informal. Nah, di era digital saat ini, media sosial tidak hanya untuk sarana komunikasi ataupun hiburan saja, tapi bisa juga sebagai sumber media belajar yang lebih efektif dan juga inovatif. Media sosial telah mengisi ruang pendidikan informal dengan beberapa peran, yaitu yang pertama, memperluas akses sumber belajar. Nah, media sosial memiliki banyak keunggulan, salah satunya memperluas akses sumber belajar kita. Kita bisa mengakses dari platform TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Mahasiswa akan lebih mudah menemukan konten edukatif yang relevan dengan materi pelajaran, video tutorial, dan desain infografis, dan juga webinar yang dibagikan oleh para ahli di bidangnya. Yang kedua, mendukung kolaborasi dan interaksi. Sosial media memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk berkolaborasi secara online tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya, kita menggunakan platform seperti grup WhatsApp ataupun Telegram untuk saling berdiskusi satu sama lain, dan juga Google Classroom sebagai pengganti Google WhatsApp. Dan juga aplikasi Unity yang membantu kita untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara online bersama mahasiswa dan sama dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Itu membuat kita lebih fleksibel dalam pembelajaran. Misalnya ada mahasiswa yang sedang bekerja tetapi juga sambil berkuliah. Jadi mahasiswa tersebut bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting ketika bekerja tapi sambil mendengarkan materi dari dosen melalui Zoom Meeting. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan keterlibatan siswa.
Dengan penggunaan sosial media ini memotivasi para siswa agar lebih kreatif dan inovatif. Seperti platform TikTok ataupun Instagram, para siswa bisa membuat video kreatif atau konten kreatif yang isinya berupa video pembelajaran, presentasi visual, ataupun poster digital. Tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga untuk membantu mengembangkan kemampuan komunikasi secara digital yang sangat diperlukan di dunia kerja. Yang keempat, membangun jaringan dan komunitas belajar, yaitu seperti mengikuti akun-akun edukatif yang ada di platform Facebook dan lain-lain. Mahasiswa dapat terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan bakat yang serupa dan belajar dari pengalaman mereka. Jaringan ini dapat membantu siswa memperoleh wawasan baru, memperluas sudut pandang, dan membuka peluang untuk pengembangan diri. Yang kelima, meningkatkan kemampuan literasi digital. Dengan menggunakan sosial media dalam pembelajaran, mahasiswa terbiasa mengelola informasi, mengevaluasi sumber, serta berpartisipasi dalam diskusi online yang bijak. Selanjutnya, peluang yang ditawarkan oleh media sosial untuk pembelajaran. Pemanfaatan dalam penggunaan media sosial bagi pembelajaran membawa peluang signifikan seperti yang pertama, fleksibilitas dan kemudahan akses. Yang kedua, peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan terkini. Dan yang keempat, personalisasi dan otonomi proses belajar. Nah, yang selanjutnya, tantangan dan resiko penggunaan media sosial yang dilakukan secara berlebihan. Nah, walaupun media sosial itu memiliki banyak kelebihan dan juga manfaat, tapi jika kita menggunakannya secara berlebihan dan tidak bijak, akan menyimpan sejumlah tantangan dan risiko yang serius. Seperti, yang pertama, gangguan konsentrasi dan ketergantungan. Dengan menggunakan media sosial dengan secara berlebihan, dapat mengganggu konsentrasi belajar pada anak, dan juga ketergantungan apabila jika kita diberi tugas oleh dosen, kita tidak ingin tahu dan ingin membaca buku lagi. Kita hanya ingin cepat dan langsung dapat jawaban seperti di AI. Jadi kita jarang membaca buku, malas membaca buku, dan mencari informasi langsung dari AI tanpa kita tahu sumbernya, seperti itu. Yang kedua, melemahnya kemampuan berpikir kritis. Kebiasaan kita ketika mencari informasi atau mencari jawaban itu langsung secara instan, seperti di AI, karena langsung dapat jawabannya tanpa harus berpikir dulu. Itu mengurangi kemampuan kita untuk menganalisis secara mendalam. Jadi kita hanya tahu hasilnya tanpa tahu proses yang dilalui. Yang ketiga, dampak sosial dan emosional. Meningkatnya resiko cyberbullying, kecemasan sosial, dan identitas yang tidak sehat. Karena di media sosial itu lebih seram dibanding dunia nyata. Dengan kita terlalu oversharing dan sering curhat ke media sosial tentang masalah pribadi kita, itu bukan menjadi solusi, justru malah memperkeruh keadaan. Yang keempat, misinformasi dan hoax. Di media sosial banyak banget berita-berita bohong yang kita tidak tahu tentang kejelasan dan kebenarannya apabila kita tidak menganalisis secara mendalam. Dan bisa saja kita terjerumus oleh hoax-hoax itu apabila kita tidak menggunakan media sosial secara bijak. Jadi dalam penggunaan media sosial harus dibatasi dan kita juga harus tahu yang benar dan yang salah supaya kita tidak terjerumus. Selanjutnya, strategi dan rekomendasi untuk pemanfaatan sumber belajar. Media sosial tidak hanya mempengaruhi pola pikir anak, tetapi juga membentuk cara mereka melihat diri sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, penting peran orang tua dan pendidik untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi identitas anak dan mengambil langkah-langkah untuk membentuk mereka dalam membangun citra diri yang sehat. Yang pertama, peran yang paling penting yaitu peran orang tua. Salah satu solusi utama adalah mengajarkan anak cara menggunakan media sosial secara bijak. Literasi digital harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah, sehingga anak-anak dapat memahami bagaimana mengelola waktu mereka di dunia digital dan membedakan informasi yang valid dari yang menyesatkan dan hoax. Yang kedua, peran pendidik atau guru.
penerapan regulasi dan pengawasan, sekolah perlu menerapkan kebijakan atau peraturan yang membatasi penggunaan ponsel selama jam belajar. Mendorong interaksi sosial yang sehat, pendidikan harus lebih menekankan interaksi sosial yang nyata, seperti diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik, yang tidak bisa didapatkan melalui media sosial.